Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube-nya aku. Di video kali ini aku bakal nge-share ke kalian plus minusnya jadi caregiver atau kaigo di Jepang. Siapa tahu video ini bisa ngebantu kalian buat yang masih bingung nih mau ambil atau enggak sih job kaigo ini. Aku mulai dari nilai plusnya dulu, yang enak-enaknya dulu. Di poin pertama ada lowongan pekerjaannya yang banyak. Kenapa? Karena lansia di Jepang ini banyak banget. Bahkan aku lihat di Google, jumlah penduduk berusia 65 tahun ke atas itu mencapai 36,25 juta jiwa. Faktor yang kedua adalah orang Jepang itu jarang minat atau yang mau kerja kaigo karena mereka pikir kerjaan kaigo itu berat banget. Yang kedua yaitu nyaman. Kenapa? Karena kerjaan kita itu kan di dalam ruangan. Jadi kalau panas gak kepanasan, kalau hujan gak kehujanan. Beda lagi sama orang-orang yang kerjanya kayak Gemba gitu kan. Rata-rata kalau hujan ya kehujanan, panas kepanasan. Musim dingin itu kita pakai penghangat di dalam ruangan. Jadi insya Allah gak akan kedinginan banget kayak yang kerja di luar ruangan. Poin yang ketiga, lancar percakapan atau kaiwa. Karena kerjaan ini berhubungan langsung sama orang atau pasien, partner kerja, perawat. Jadi mau gak mau setiap hari itu kita ngomong terus atau jadi kayak dilatih percakapannya itu kan. Kayak misal nih kita harus laporin kondisi pasien, harus kayak kan pasien tuh laporan nih, aku mau ini, aku mau ini. Kita kan mau gak mau itu harus ngerti dan ngomong-ngomong setiap hari itu. Bahasa kita itu diasah tiap hari, jadi bisa meningkat makin lancar insya Allah ya guys. Emang ya kalau kerja kaigo itu kan beda sama kerjaan yang lain yang liburnya itu weekend Sabtu Minggu. Tapi kaigo kan gak bisa, jadi liburnya itu kadang weekend, kadang weekdays. Tapi ada enaknya juga, kita itu bisa ngambil kibo atau libur yang kayak kita janjian nih sama temen, misal mau main ke sini ke situ, kita bisa bebas ngambil kibo kapanpun, kita mau libur kapanpun itu bebas. Oke, selanjutnya ini adalah nilai minus atau gak enaknya kerja di kaigo. Yang pertama yaitu kita harus bisa ngendaliin mood kita. Kan kayak kalau kerja sama orang tua itu kita harus ramah kan, banyak senyum, ramah, ceria. Jadi kita sebisa mungkin harus bisa ngendaliin mood kalau lagi sedih, kayak harus ditutupin. Yang kedua, ngangkat-ngangkat berat. Apaan tuh? Selain pasien, kita kan kayak ngangkat dus, apalah, tisu, mindahin ini itu. Tapi yang paling berat adalah ketika pasien itu kan dari kursi roda mau pindah ke bedo. Kita kan mau gak mau harus ngangkat si badannya kalau yang udah gak bisa gerak. Kita harus bantu mereka itu berpindah dari kurmaisu ke bedo atau dari kasur ke kursi roda kan. Atau karena kerjaan aku itu seringnya ofuro, ada tuh pasien yang nggak bisa gerak sama sekali, jadi harus kita pindahin dari kasur pasien itu sendiri ke kasur yang bisa kayak kursi roda tapi versi yang tiduran. Jadi kita pindahin mereka tuh ke kursi roda yang tiduran itu buat sampai ke ofuro. Kan pasien itu berbeda-beda ya, kayak berat badan ininya itu kan pasti semua orang juga beda. Nah di aku itu lumayan banyak pasien yang bukan agak sih, berat sampai mindahinnya itu 4 orang, kalau enggak 3 orang, tapi maksimalnya itu 4 orang. Kalau misalkan kayak gitu ya kalian itu harus siap kayak sakit pinggang gitu loh. Selanjutnya, kalian itu harus tahan sama hal-hal yang kotor atau enggak bau. FYI, aku aja dulu anaknya itu jijian, kayak ngeliat sebatas apa sih bekas makanan aja aku jijik kan. Tapi karena aku kurang lebih ya sekarang udah 1 tahun, aku udah terbiasa. Mungkin awal-awal buat temen-temen itu ya pasti berat karena aku juga ngalamin hal yang kayak gitu. Kayak kan kita tuh gantiin popok, mandiin, yang aku sebut tadi gitu. Aku sering mandiin,
ganti popok itu menurut aku hal yang paling berat kalau dari masalah kotor-kotoran. Karena kan mereka itu kayak buang air besar, air kecil, kita mau gak mau harus ngebantu ngebersihin kan. Mungkin buat temen-temen awal-awal mual atau kayak udah gak tahan, itu hal yang wajar karena aku awal-awal juga mual banget sih. Tapi kalau sekarang ya udah terbiasa kali ya. Aku untungnya dari awal sampai sekarang aku itu gak ada yang acara mogok makan karena ngelihat hal-hal yang jijik itu. Enggak, aku aman-aman aja alhamdulillah. Itu sih yang paling mungkin ya, yang paling berat buat temen-temen atau yang mau kerja kaigo. Selanjutnya, kalian itu harus sabar. Meskipun aku juga di sini masih belum bisa ngedalin kesabaran aku, kayak kan namanya orang tua udah pikun, terus kayak kembali lagi kayak anak kecil kan. Kadang mereka tuh pengen pulang, udah aku anterin, udah aku kasih tahu gak bisa pulang, dianya oke ngangguk-ngangguk ngerti, tapi 5 menit atau 2 menit kemudian dia berdiri lagi, jalan-jalan lagi, teriak-teriak lagi. Kadang ada juga yang kayak lebay, gak tahu lebay atau kayak gimana ya, tapi misal nih dia tuh mau ganti popok atau mau aku mandiin, belum aku gimanain, dia udah teriak-teriak sakit kayak gitu. Juga ada pasien yang kayak gitu, sampai orang-orang tuh kayak udah tau lah watak si pasien yang itu tuh kayak gitu ya, banyak karakter pasien. Tapi mungkin buat teman-teman jangan takut ya kalau misal kalian emang pengen jadi kaigo. Aku juga awal-awal job aku tuh bukan kaigo tapi pengolahan makanan, tapi mungkin karena rezekinya di kaigo aku keterimanya di kaigo, dan alhamdulillahnya sampai hari ini mungkin kurang lebih udah 1 tahun aku udah terbiasa kerja kaigo atau perawat lansia. Buat teman-teman mungkin yang sekarang lagi proses baru mau masuk LPK, semangat. Masih banyak ujian yang kalian bakal lewatin, asal kitanya itu sabar dan mau ngejalanin si ujian-ujian itu. Jadi buat teman-teman semuanya tetap semangat, ayo perjuangin ya apa yang kalian pengenin. Oke, mungkin segitu aja penjelasan dari aku. Maaf banget kalau masih ada yang kurang karena aku juga banyak yang belum tahu atau yang gak aku ngerti juga masih banyak. Jadi ya, thanks for watching. Jangan lupa subscribe.